Film tentang English Pinglish. Film English Pinglish ini menceritakan mengenai kehidupan seorang ibu rumah tangga yang bernama Sashi. Sashi merupakan sosok ibu rumah tangga yang hampir perfect, di mana dia adalah seorang istri dari pekerja yang sangat sukses, memiliki 2 orang anak yang cerdas. Di sisi lain, Sashi sangat sulit mengucapkan lafal dalam berbahasa Inggris, sehingga seringkali menjadi bahan olok-olokan anaknya dan suaminya. Namun atas kerja kerasnya, Sashi mengikuti sebuah kursus dan akhirnya dia bisa menjadi pintar dalam berbahasa Inggris. Gak perlu banyak cincong, langsung aja ke ceritanya. Ini dia English Pinglish. Sashi Goodbole adalah ibu rumah tangga yang membuat ladus dan menjualnya ketika ada pemesanan. Sashi memiliki kekurangan dalam pengucapan kata dalam bahasa Inggris. Suatu ketika saat sarapan pagi, suaminya Satis dan anaknya Sapna menertawakan cara penyebutan kata dalam bahasa Inggris yang diucapkan oleh Sashi. Tetapi Sagar, anak bungsunya, dan ibu mertua selalu simpatik terhadap Sashi. Suatu hari Satis meminta Sashi untuk menggantikan dirinya dalam Parent Teacher Association PTA menemani Sapna. Sapna merasa kesal sebab dia menginginkan ayahnya yang menemaninya, sebab Sashi tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Keesokan harinya, Sashi menemani Sapna menemui Mr. Vincent. Awalnya Vincent mengajaknya untuk berbicara bahasa Inggris, namun Sashi meminta Vincent berbicara bahasa Hindi. Dalam perjalanan pulang, Sashi merasa sedih sebab Sapna terus marah-marah terhadapnya. Manu, kakak tertua Sashi yang tinggal di New York, menghubungi keluarga Sashi untuk datang ke New York menghadiri acara pernikahan anaknya, Mira, yang akan menikah dengan Kevin. Sashi akan pergi ke New York sendiri untuk membantu Manu dalam urusan pernikahan, sementara suami dan anaknya akan menyusul. Mendekati hari pernikahan Mira, dalam perjalanan menuju New York, Sashi merasa canggung sebab dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Di dalam pesawat, Sashi bertemu dengan seorang pria yang dikenal sebagai Amitabh Bachchan, yang selalu membantu Sashi. Bahkan saat Sashi menyaksikan film berbahasa Inggris, pria tersebut menjadi dubber bahasa India untuk membuat Sashi mengerti film tersebut. Tiba di bandara, Sashi disambut oleh keluarga Manu dan membawa Sashi ke rumah mereka. Keesokan harinya, Sashi menemani Radha berangkat kuliah. Sambil menunggu Radha menyelesaikan perkuliahannya, Sashi duduk santai di Washington Square Park. Sashi melihat seorang pria menikmati roti. Dia pun menjadi lapar dan pergi menuju sebuah kafe. Saat memesan makanan, dia dalam kesulitan dan membuatnya canggung sehingga insiden kecil terjadi yang membuatnya ketakutan. Lalu dia pergi meninggalkan kafe tersebut hingga Sashi lupa mengambil pesanannya. Tidak lama saat Sashi duduk sendiri sambil menangis, Lauren memberikan kafe yang dipesan oleh Sashi dengan mengatakan bahwa kafe itu tidak bagus dan pelayanannya tidak ramah. Tidak lama Sashi bertemu dengan Radha dan saat itu dia melihat badan bus terdapat iklan Learn to English in 4 weeks. Sashi sangat tertarik dengan iklan tersebut. Keesokan harinya Sashi menghubungi pihak New York Language Center. Lalu dia pergi mendaftarkan diri di tempat tersebut. Sashi mulai mengikuti kelas bahasa Inggris dengan diajar oleh David Fisher. Di dalam kelas dia bertemu kembali dengan Vincent yang ternyata dia juga belajar bahasa Inggris. Selain Vincent, dia bertemu dengan orang lain yang berasal dari berbagai negara yang menetap di New York. Sashi tiap hari terus mengikuti kelas bahasa Inggris dan suatu ketika Lauren yang mulai jatuh hati terhadap Sashi terus berusaha mendekati Sashi. Saat mereka sedang berjalan, Radha melihat Sashi dan Lauren jalan bersama. Ketika sampai di rumah, Sashi meminta kepada Mira untuk tidak memberitahu yang lain bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris. Keesokan harinya, Sashi mengajak Radha tepat dia menimba ilmu dan memperkenalkan kepada teman-temannya. Suatu hari usai menyaksikan film bersama dengan Lauren, Sashi menerima telepon dari Sapna yang marah-marah meminta pada ibunya menunjukkan di mana letak clipping bukunya. Selesai menelepon, Sashi merasa emosi dan ternyata efek tersebut membuat dia lancar menggunakan bahasa Inggris dalam memesan makanan ketika berada di kafe. Lauren yang berada di sebelahnya terheran dan memberitahu hal tersebut kepada Sashi, dan Sashi merasa terkejut seakan tidak percaya. Suatu hari Sashi merasa dilema sebab tanggal ujian bertepatan dengan tanggal pernikahan Mira dan menjelaskan hal tersebut kepada Lawrence. Saat sedang bersama dengan Lawrence, tanpa sengaja Lawrence memegang tubuh Sashi ketika dia hampir terjatuh. Dan saat itu Sashi mulai menyadari Lauren jatuh hati kepadanya, sehingga Sashi tiba-tiba pergi meninggalkan Lawrence dan saat perjalanan dia merasakan perasaan yang aneh. Sekembalinya di rumah, Manu, suami dan anaknya sudah tiba di New York.
Keesokan harinya saat Sashi bersama dengan keluarga menikmati kota New York, suatu ketika sedang bersantai, Sashi secara diam-diam pergi ke tempat pembelajaran bahasa Inggris dengan meninggalkan mereka yang sedang bermain di taman. Selesai belajar, Sashi dihampiri oleh Lawrence yang ingin memberikannya crepe buatannya kepada Sashi. Namun tiba-tiba Sashi marah dan memintanya untuk tidak mengganggunya dan menjelaskan bahwa dia sudah menikah. Lawrence merasa patah hati, namun dia menyikapinya dengan baik dan tetap memberikan makanan buatannya. Ketika Sashi kembali ke taman, dia tidak menemukan keluarganya, dan saat kembali ke rumah, dia terkejut anaknya dalam kondisi terluka. Malam harinya suaminya marah dan mengatakan Sashi bahwa jika tidak menyukai keberadaan mereka di New York, mereka akan pergi, sehingga membuat Sashi merasa sedih. Sashi lalu berbicara dengan Rada sambil menangis menjelaskan bahwa dia tidak akan mengikuti pertemuan bahasa Inggris lagi. Rada berusaha untuk memberikan semangat agar tidak menyerah. Suatu hari Sashi bersama dengan keluarganya serta calon mempelai pria menikmati ladu buatan Sashi. Saat itu Sashi merasa tersinggung kepada suami yang mengatakan kepada mempelai pria bahwa istrinya terlahir untuk membuat ladu. Keesokan harinya Lawrence yang sedang mengikuti kelas menghubungi Rada. Lalu Rada memberikan handphone kepada Sashi sehingga Sashi dapat menikmati pelajaran melalui telepon. Ujian bahasa Inggris tiba. Sashi memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian jam 1 siang sehingga dia bisa membagi waktu dengan pernikahan Mira yang berlangsung sore hari. Sashi yang telah membuat ladu berusaha untuk membawanya menuju halaman rumah. Namun sebuah insiden terjadi saat anaknya mengagetkan Sashi sehingga ladu berjatuhan sehingga untuk mengikuti ujian menjadi pupus. Sashi harus membuat ladu kembali. Dia menangis sebab dia gagal mengikuti ujian. Tiba waktu pernikahan Mira, Sashi terkejut dengan kehadiran teman-teman dan gurunya yang mengurangi rasa sedih Sashi. Setelah upacara pernikahan Mira telah berlangsung, pihak keluarga memberikan nasihat penting untuk kedua mempelai. Sashi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Sashi menggunakan bahasa Inggris yang membuat keluarga dan teman-temannya terkejut. Sashi mengatakan bahwa pernikahan ini adalah sebuah hal yang indah dan pernikahan ini adalah persahabatan yang paling istimewa, di mana persahabatan antara dua orang yang sama. Hidup adalah sebuah perjalanan yang panjang dan cobalah untuk saling membantu. Untuk merasa sama pasti akan menyenangkan. Terkadang pasangan yang menikah bahkan tidak tahu bagaimana perasaan pasangannya. Jadi bagaimana mereka akan membantu orang lain? Apakah ini berarti pernikahan berakhir? Tidak. Di saat itulah kalian harus menolong diri kalian sendiri. Tidak seorang pun yang dapat menolong kalian lebih baik dari kalian. Jika kalian melakukan itu, kalian akan kembali hidup. Kalian akan menjadi indah. Di dalam dunia kecil kalian akan membuat kalian merasa nyaman. Keluarga itu tidak akan pernah menghakimi dan menjatuhkan kalian dan membuat kalian merasa kecil. Keluarga merupakan satu-satunya yang tidak akan pernah menertawakan kelemahan kalian. Dan keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana kalian akan selalu mendapatkan cinta dan rasa hormat. Mendengar hal ini membuat para tamu yang hadir takjub dengan ucapan Sashi, apalagi suami dan anaknya yang merasa bersalah terhadap Sashi. Dan saat itu pula David Fincher memberikan kelulusan kepada Sashi dengan lulus predikat excellent. Dan film pun selesai, akhir yang sangat menggembirakan. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Manusia diberi kemampuan untuk mempelajari hal baru, seperti Surdevi, tokoh utama yang sudah berusia sekitar 30-40 tahun ini. Dia sudah bukan dalam masa keemasan belajar bahasa. Begitu juga teman-teman, satu kursusnya. Mereka punya alasan, motivasi yang kuat dan komitmen menjalani proses. Itulah kunci belajar. Salam.